Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Arun Nur Rohman. Saya dari S1 Akuntansi, Bekasi. Eh, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang akuisisi dari IBJV Finance dan juga Verena Multifinance yang bergabung pada tahun 2019. Penggabungan antara Verena Multifinance dan juga IBJB Finance pada tahun 2019 menjadi salah satu transaksi penting dalam industri ini. Kedua perusahaan yang memiliki fokus bisnis serupa memutuskan untuk bergabung dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dan memperkuat daya saing di pasar pembiayaan Indonesia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan strategi pertumbuhan yang agresif, tetapi juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga memperluas jangkauan layanan kepada para nasabahnya. Dengan bergabungnya kedua entitas ini, diharapkan akan terciptanya inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan, serta peningkatan dalam kualitas pelayanan kepada pelanggan. Berikutnya adalah profil perusahaan sebelum akuisisi. Yang pertama ada dari Verena Multifinance. Dia itu, atau Verena, merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama awal itu PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance nomor 43 tanggal 21 Juli 1993 yang dibuat di hadapan Bu Sri Nening SH Notaris dari Jakarta. Berikutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan Verena Multifinance ini sebelum akuisisi. Pada saat itu, berdasarkan akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan dari PT Verena Multifinance, dia itu Verena melakukan kegiatan usaha sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada pembiayaan investasi. Kedua, dia ada pembiayaan modal kerja. Kemudian ada juga pembiayaan multiguna. Dan juga selain kegiatan usaha utama, sebagaimana dimaksud di atas, Verena dapat melakukan kegiatan usaha untuk melakukan sewa operasi atau operating lease atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang berikutnya ada profil perusahaan yang akan diakuisisi oleh Verena nantinya, yaitu adalah IBJV Finance, di mana IBJV Finance ini berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT IBJ Verena Finance nomor 30 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Fatihah Helmi SH Notaris di Jakarta. Berikutnya adalah kegiatan apa saja yang dilakukan oleh IBJB Finance ini. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian IBJV, maksud dan tujuan IBJV adalah berusaha di bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, di atas IBJV dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ini. Yang pertama, dia menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan investasi. Yang kedua, menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan modal kerja. Dan yang ketiga, menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan multiguna, termasuk sewa pembiayaan, jual, dan sewa balik, anjak piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, dan yang terakhir adalah infrastruktur serta fasilitas modal usaha. Yang berikutnya adalah alasan dan penjelasan dilakukannya penggabungan usaha ini. Latar belakangnya itu, Verena didirikan pertama kali pada tahun 1993 sebagai PT Maxima Perdana Finance dengan fokus pada pembiayaan mobil. Selama kurang lebih itu 25 tahun. Verena selalu berupaya memberikan solusi pembiayaan terbaik, mulai dari pembiayaan mobil baru dan mobil bekas, hingga pembiayaan properti dan juga modal kerja. Kemudian, pada tahun 2010, Verena membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan IBJL, di mana kepemilikan saham dari IBJV ini adalah punya IBJL sebesar 80% dan juga Verena sebesar 20%. Sebagai hasil penggunaan dana HMETD atau hak memilih efek terlebih dahulu, pada tanggal 25 Januari 2019,
Verena itu membeli 80% kepemilikan saham dari IBJL pada IBJV, sehingga seluruh saham dari IBJV saat ini dimiliki oleh Verena. Akuisisi ini dilakukan Verena dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi antar kedua perusahaan, pembiayaan yang dimiliki oleh IBJL, sehingga meningkatkan daya saing Verena dan memberikan nilai tambah bagi para stakeholder. Kemudian, apa aja sih tujuan dari penggabungan usaha ini? Yang pertama itu memberi kontribusi dan manfaat dalam rencana jangka panjang industri pembiayaan di Indonesia melalui konsolidasi perusahaan pembiayaan dengan tetap memperhatikan visi, misi, dan juga bisnis dari masing-masing perusahaan pembiayaan dalam mencapai pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang. Yang kedua ada menjadikan Verena perusahaan pembiayaan terkemuka untuk di Indonesia yang menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang berguna dengan keahlian baik di bidang retail maupun korporasi. Yang ketiga ada memperkuat permodalan untuk meningkatkan aset pembiayaan dan juga fasilitas pembiayaan yang diberikan. Kemudian jenis akuisisi apa sih yang dilakukan oleh Verena Multifinance? Penggabungan usaha yang dilakukan antara induk perusahaan yaitu Verena dengan entitas anaknya yaitu IBJV Finance yang dimiliki 100% sehingga penggabungan usaha yang dilakukan adalah penggabungan usaha vertikal. Yang berikutnya adalah tentang hasil dari penggabungan usaha. Yang pertama adalah namanya. Nama perusahaan hasil penggabungan usahanya adalah PT Verena Multifinance Terbuka atau TBK. Kemudian susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan hasil penggabungan usaha serta komite itu bisa dilihat sendiri. Itu dari direktur utamanya ada dari Konosuke Mizuta dan direktur-direkturnya yang tercantum sesuai dengan yang ada di layar. Kemudian ada dewan komisarisnya juga, komisaris utamanya ada Murniati Santoso. Kemudian kegiatan usaha apa yang dilakukan oleh Verena setelah penggabungan usaha? Mengingat tidak ada perubahan anggaran dasar dan Verena adalah perusahaan penerima penggabungan, maka kegiatan usaha setelah efektifnya penggabungan usaha adalah kegiatan usaha Verena atau yang disebutkan di atas tadi seperti pembiayaan investasi, terus ada pembiayaan modal kerja juga, ada pembiayaan multiguna, dan kemudian selain dari kegiatan utama tadi juga sebagaimana dimaksud di atas Verena dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi atau operating lease dan atau berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang berikutnya adalah manfaat penggabungan usaha dan juga rencana bisnis PT Verena Multifinance Tbk. Yang pertama kita akan ke visi misinya terlebih dahulu. Visinya perusahaan hasil penggabungan adalah menjadi perusahaan pembiayaan yang kuat dan memberikan nilai lebih bagi para stakeholder. Kemudian misi dari perusahaannya adalah yang pertama memberikan pelayanan prima kepada pelanggan retail dan korporasi dalam bentuk pembiayaan konsumtif atau produktif dengan jaminan otomotif atau properti atau alat berat serta dukungan jaringan kerja yang luas dan mitra kerja terpercaya. Dan yang kedua ada mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi yang tepat guna. Yang berikutnya adalah strategi usahanya. Verena dan IBJV memiliki kekuatan dan aset yang strategis yang saling melengkapi sehingga bersama-sama perusahaan peserta penggabungan akan memberikan nilai lebih bagi konsumen dan juga pemegang saham, perusahaan penerima penggabungan, serta manfaat bagi perkembangan industri pembiayaan. Penggabungan dua entitas ini akan menggabungkan dua portofolio bisnis yang berbeda, yakni nasabah individual dan juga korporasi, terutama dalam segmen yang mereka layani dan operasi pendukungnya, untuk menciptakan nilai yang berkesinambungan dan juga mempertahankan proporsi khas basis bisnis dan secara efektif memanfaatkan aset komplementer kedua perusahaan tersebut. Perusahaan penerima penggabungan akan menerapkan 3 strategi sebagai berikut. Yang pertama itu dia ada meningkatkan nilai dari usaha Verena dan juga IBJV dari nilainya pada saat ini. Yang kedua, meraih peluang sinergi dari penggabungan Verena dan juga IBJV. Dan yang terakhir, dia ada mengembangkan pembiayaan multiguna, terutama di segmen retail, dengan mengoptimalkan gabungan kekuatan kedua perusahaannya.
Kemudian, apa saja risiko penggabungan usaha dan juga mitigasinya. Risiko yang pertama adalah risiko pelaksanaan integrasi. Risiko integrasi di mana integrasi yang dilakukan tidak terjadi tepat waktu dan mengganggu operasional perusahaan yang menerima penggabungan. Sebagai akibat dari rencana penggabungan usaha, diperlukan adanya suatu proses integrasi atas operasional dan sistem teknologi informasi masing-masing perusahaan peserta penggabungan yang akan dilakukan secara bertahap. Kemudian resiko yang kedua adalah potensi implikasi perpajakan sebagai akibat dari penggabungan. Nilai buku berdasarkan kondisi penggabungan tersebut, pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha harus menggunakan nilai pasar bila mana terdapat selisih lebih antara harta dengan harga pasarnya. Maka atas selisih lebih tersebut akan terutang pajak penghasilan sebesar 25% yang akan dilaporkan pada surat pemberitahuan tahunan, SPT, PPh Badan, IBJV, dan dilunasi oleh Verena sebagaimana perusahaan hasil penggabungan. Yang ketiga adalah resiko tidak tercapainya sinergi. Tujuan penting yang ingin dicapai dan dilakukannya penggabungan usaha adalah adanya sinergi potensial yang dihasilkan dari penggabungan aktivitas usaha Verena dan juga IBJV. Namun, terdapat suatu resiko dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya, manajemen, dan operasional yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya sinergi yang sebelumnya diharapkan. Yang keempat adalah resiko kehilangan nasabah. Sebagai akibat dilakukannya penggabungan usaha, terdapat kemungkinan bahwa nasabah dari masing-masing perusahaan peserta penggabungan akan mengundurkan diri sebagai nasabah Verena sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja Verena. Yang kelima adalah resiko karyawan. Sebagaimana akibat dari dilakukannya penggabungan usaha, maka terdapat kemungkinan di mana karyawan dari Verena maupun IBJV akan memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerjanya dengan Verena, hal mana dapat mengganggu kinerja Verena. Kemudian saya akan melampirkan analisis laporan keuangan atau kinerja keuangan. Yang pertama ada analisis laba bersihnya. PT Verna ini sebelum bergabung dia itu rugi besar sebesar 192 juta rupiah, dan pada saat Desember 2019 pada saat itu sudah bergabung dengan IBJV, dia itu memperoleh laba sebanyak 1.771.000 rupiah. Sekian, itu sudah amat bagus karena dia itu bergabungnya itu pada bulan Mei, dan kemudian pada Desembernya dia sudah menunjukkan angka laba yang lumayan dari tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu dia rugi besar. Kemudian ini merupakan analisis pendapatan bersihnya, di mana pendapatan pada tahun 2018 itu dia hanya 226 juta rupiah sekian, dan pada tahun 2019 dia itu sebanyak 330 juta rupiah sekian. Kemudian selanjutnya adalah dari beban operasional. Total beban usaha pada tahun 2018 dia ada di angka 420 juta sekian, dan pada tahun 2019 dia turun bebannya menjadi 329 sekian. 329 juta sekian. Kemudian integrasi operasionalnya yang pertama itu dia sinergi strategi bisnis dan juga produk. Strategi yang sudah disiapkan setelah aksi penggabungan ini adalah mengembangkan pembiayaan multiguna. Selama ini, Verena didominasi dengan pembiayaan otomotif retail, sedangkan IBJV lebih banyak memberikan finance lease terhadap korporasi. Kombinasi kekuatan Verena di segmen retail dan IBJV di segmen korporasi untuk memperluas portofolio. Yang kedua ada konsolidasi struktur kepemilikan. Yang ketiga ada transformasi teknologi dan sistem. Migrasi ke platform teknologi Jepang atau IBJ Leasing atau Mizuho Group. Kemudian implementasi sistem manajemen risiko dan operasional yang terintegrasi. Yang keempat ada efisiensi operasional, penggabungan kantor cabang dan jaringan distribusi, terus ada standarisasi proses bisnis dan prosedur operasional. Yang berikutnya adalah kepuasan pelanggan dan juga pasar. Yang pertama ada ekspansi layanan, yaitu seperti diverifikasi produk,
di mana itu kombinasi pembiayaan retail FRNA atau Verena dan corporate finance lease atau IBJV. Kemudian ada peningkatan akses jaringan yang lebih luas untuk melayani segala korporatif dan juga retail. Yang kedua ada peningkatan layanan kualitas, adopsi sumber layanan internasional dari Misoho Group. Kemudian ada juga implementasi customer relationship management yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada penetrasi pasar. Untuk mencapai target tersebut, perseroan telah memilih strategi. Salah satunya dengan menjaga kinerja kredit mobil agar tidak mengalami kemacetan. Kemudian yang terakhir itu fokus pada segmen pembiayaan otomotif yang telah menjadi core bisnisnya dari Verena Multifinance ini. Berikutnya adalah indikator non-keuangannya. Yang pertama merupakan inovasi dan teknologinya. Itu seperti digitalisasi proses, AI and automation, itu pengguna teknologi untuk credit scoring dan juga risk assessment. Kemudian ada mobile application, dan yang kedua itu ada kualitas kredit dan juga manajemen risiko. Dia ada NPL management atau penerapan sistem manajemen kredit macet yang lebih ketat. Kemudian ada risk mitigation, di mana sistem early warning untuk identifikasi risiko kredit. Kemudian yang ketiga ada sumber daya manusia, itu seperti training programnya, ada employee retention, ada knowledge transfer, kemudian yang keempat ada sustainable business practice, kemudian yang kelima ada market position and brand recognition. Oke, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan akhir dari akuisisi PT Verena Multifinance Tbk terhadap IBJV Finance merupakan langkah yang strategis yang diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan di industri pembiayaan. Dengan sinergi yang dihasilkan, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, memperluas jaringan, dan juga memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Namun, keberhasilan penggabungan ini sangat tergantung pada manajemen risiko dan juga interaksi yang efektif. Sekian saja mungkin saya sampaikan, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.